Tidak ada ketentuan musibah yang Allah timpakan kepada seorang beriman kecuali ada sesuatu yang Allah kehendaki yang lebih istimewa lagi. Beda orang kafir. Kalau orang kafir mendapatkan satu musibah, maka itu awal atau muqaddimah hukuman. Tapi kalau seorang hamba yang beriman mendapatkan musibah dari Allah seperti sakit karena salah satu dari tiga hal. Yang pertama adalah Allah akan mengampuni segala kesalahan kita yang pasti ada. Karena Allah sayang, ini hambaku, aku sayang dan aku cinta. Tapi dia punya dosa. Aku tidak mau menyiksa nanti di akhirat. Maka aku timpakan musibah saat ini di dunia. Karena Allah ingin membebaskan dari siksa di akhirat nanti. Dan itu bukan aib. Karena Allah muliakan nanti. Yang kedua adalah mungkin Anda seorang yang sudah banyak istighfar atau sudah habis dosanya karena sudah banyak istighfar mungkin. Akan tapi kok ditimpakan musibah seperti anak kecil gak punya dosa. Kenapa dia tertimpa musibah kan begitu? Kenapa dia sakit? Maka di sini kalau Anda sudah tidak ada dosa, maka karena Allah akan mengangkat derajat Anda. Jadi ini adalah yang didambakan oleh orang beriman. Kalau bukan karena Allah akan mengangkat derajat, ada yang ketiga. Mengangkat derajat itu begini, seolah-olah begini, hei Allah mengatakan, aku sayang kecinta kepada hambaku ini. Cuman kan surga derajatnya tinggi, pangkatnya tinggi. Cuman kalau dilihat dari amalnya, dia levelnya level surga terendah. Lalu Allah menghendaki dia naik pangkat surga tertinggi. Ditunggu kebaikannya nggak tambah-tambah. Pas-pasan terus. Dosa mah enggak. Ibadahnya pas-pasan. Sholat fardu, sholat sunat jarang, pas-pasan. Tapi Allah sayang, ia mengangkat hamba ini. Dikasih sakit oleh Allah karena akan diletakkan di tempat yang tinggi. Yang ketiga adalah musibah yang Allah timpakan pada seorang hamba adalah kalau bukan karena pengampunan, penghapus dosa atau pengangkatan derajat, yang ketiga adalah Allah akan memberikan tabungan pahala yang berlipat-lipat nanti. Semoga yang sakit sehat. Nanti orang-orang itu, orang yang pernah sakit ini di saat di akhirat itu mendapatkan pahala banyak, itu bingung dia. Dan Anda termasuk orang yang paling bingung nanti insyaallah. Bingung, ya Allah, kok ada pahala banyak semacam ini, dari mana ini? Dijawab, itu pahala sakitmu dulu yang kau lewati dengan penuh kesabaran. Sakit seminggu waktu itu. Sakit seminggu. Apa kata seorang hamba, kalau memang pahala sakit seminggu saja segini, kenapa aku tidak sakit seumur hidup saya? Tapi gak boleh minta yang ini. Gak boleh minta sakit. Orang gak boleh minta sakit. Jangan wah mentang-mentang loh saya pengen pahalanya. Nah, jangan, minta yang baik. Kalau minta yang sehat. Jangan sombong nanti. Sakit kuat, belum tentu. Artinya yang diberi sakit oleh Allah akan diberi pahala. Dan itu akan menjadi pahala. Sampai dikatakan berapa kali dilipat gandakan. Gak ada. Kalau sholat, kalau amal kan ada 10 sampai 700 ya kan? Tapi kalau orang sabar karena sakit, semuanya itu kayaknya terserah. Minta berapa kamu? Tapi kuncinya adalah sabar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Anda banyak orang sakit. Ada sahabat Nabi sakit sepanjang waktu. 30 tahun sakit. Tapi masih bisa senyum. Ada. Jadi urusan sakit, melarat, kaya itu gelar dunia. Ada Nabi melarat dan sakit. Nabi Ayub. Ya nak? Hah? Ada Nabi jadi raja. Raja Sulaiman, Raja Daud. Jadi bukan ukuran itu. Jangan berarti kalau jadi raja langsung sengsara. Atau jadi raja langsung mulia. Tidak. Semua dari kita bisa mulia. Anda yang kaya bisa menjadi mulia ahli surga asalkan benar. Yang melarat pun bisa menjadi ahli surga yang benar. Pejabat pun bisa menjadi ahli surga yang benar. Jadi ini gelar di dunia. Anda punya sakit pun gelar di dunia. Kalau di surga nggak lagi penyakit. Ahli surga semuanya. Dan sesakit-sakitnya orang beriman di dunia itu sangat terbatas waktunya. 70-80 tahun. Tapi orang kafir yang tidak punya iman merasakan rasa sakit di alam barzah, di alam penantian ratusan bahkan ribuan tahun, hingga nanti dibangkitkan di padang mahsyar, hingga lalu masuk neraka selama-lamanya yang tidak berbatas. Naudzubillah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda dan yang lainnya, dan semua yang tertimpa, yang mendapatkan musibah, semoga segera diangkat musibahnya, diangkat penyakitnya,
dan diangkat derajat. Apabila Allah memberikan ujian kepada seorang hamba muslim dengan suatu bala di jasadnya, sakit, qala Allah azza wa jalla, Allah berkata lil malak, kepada malaikat, uktub lahu salih amalihi alladhi kana ya'mal. Malaikat, tulis amal baiknya yang dulu dia lakukan sebelum dia sakit. Ya enggak? Sebelum dia sakit apa? Ngaji. Ketika sakit bisa ngaji, tidak bisa, tulis. Sebelum sakit dia berjamaah, ketika sakit dia tidak mampu berjamaah, tulis. Ketika dia sehat dia hadir majelis, ketika dia sakit tidak mampu, tulis. Jangan tidak ditulis. Maha baiknya Allah. Wa in syafahu, jika orang tersebut disehatkan oleh Allah, ghasalahu wa taharahu, Allah mandikan dia dan Allah sucikan dia. Artinya dia keluar dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Wa in gabadahu, jika meninggal, ghafara lahu wa rahimah, Allah ampuni dan Allah berikan rahmat kepada orang tersebut. Hari ini kami bertobat, besok kami maksiat ya Rabb. Kami capek ya Allah. Sudahi maksiat ini ya Rabb. Sudahi maksiat ini ya Rabb. Hati kami riya ya Allah, hati kami sombong ya Allah, hati kami angkuh ya Allah. Ya Allah, banyak orang melihat kami dengan penglihatan yang sangat indah ya Rabb. Engkau menutup aib kami. Kalau seandainya Engkau membuka aib kami ya Allah, maka kami akan dipandang dan tidak ada orang yang ingin dekat dengan kami ya Allah.